dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. It's a brand new day, sing it! So I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise, yeah. Oh, 'cause there's nobody like you, you, you. There's nobody like you, you, you. There's nobody like you. Well, you got me singing and rejoicing. Shalom generasi muda yang hebat. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati.
Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 96 ayat 9 berkata, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dalam kekudusannya, sebab dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Sebelum itu saya mau mengajak kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini, buat penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami mempunyai kerinduan, yaitu kami mau menyembah dan menaikkan syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, tuntun dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah jadi seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa, biarlah kemuliaan-Mu saja yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin.
Amin saja katakan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
pujian ini dengan iman. Amin. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Dengan kasih Kristus mari bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, di dalam Engkau setia Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikir. Mari angkat tanganmu, katakan aku percaya Tuhan. Amin. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, di dalam hidupku aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Lebih lagi teman-teman, katakan aku percaya. Amin. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta. Dan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah ya kami yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan kami kebebasan Tuhan saat kami memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama sudah siap. Mari katakan, amin. Mari bertepuk tangan. Bebaskan rohmu. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada
Yang di luar tepuk tangan katakan, say, keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Amin. Kami naikkan pada Kurang keras sekali lagi katakan, pujian. pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi meninggikan namanya sebab Dia Allah yang layak menerima semuanya.
Waktu Yesus membawa ketiga orang itu, Yesus dalam kemanusiaan. Bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% dia juga manusia. Makanya Yesus bisa takut dan bisa gentar. Makanya dari dalam kemanusiaannya, Yesus berkata kepada tiga orang ini, hatiku sangat sedih. Ya, seperti mau mati rasanya. Saking sedih dan takut dan gentarnya Yesus ngomong sama tiga orang ini. Brother, tungguin gua, jagain gua. Ya biasanya kita ketemu sama teman-teman kita yang penakut, temani Kak dulu ke toilet. Modelnya seperti itu. Tapi ini bukan karena hantu, tapi karena dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ya. Dan saya yakin waktu Yesus ngajak teman-temannya untuk pergi ke Taman Getsemani, saya yakin bukan di sana untuk main Uno atau main Monopoli atau ada bazar kayak kemarin. Ya, ada bazar makanan, tidak. Ternyata Yesus berkata di ayat 36, sementara aku pergi ke sana untuk ngapain? Berdoa. Dia bawa tiga temannya ke sana. Dalam keadaannya merasa takut dan gentar sebagai manusia, dia bawa teman-temannya, suruh tolong dong brother, lu jagain gua ya. Aku takut dan gentar. Ada yang pernah di sini yang pernah pucat sekali mukanya? Seperti mau menghadapi kematian? Ada? Yang tiba-tiba, pokoknya bibirnya jadi putih. Dari yang pakai lipstik, tiba-tiba menjadi tidak pakai lipstik. Ada? Nah saya pernah. Ya kebetulan saya lulusan STAN. Waktu pertama kali masuk, yang saya lakukan adalah memalsukan tanda tangan senior. Dan ketahuan jeleknya. Ya tidak beruntungnya saya ketahuan. Di sidang. Kita belum masuk belajar, sudah mau di DO. Dan itu muka saya sangat pucat. Saya melihat ke cermin muka saya itu betul-betul putih, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku sekalian. Putih. Wow, inilah orang pucat. Karena kenapa? Malu. Masuknya susah, belum belajar sudah di DO. Itu rasanya kayak mau mati. Apalagi Yesus yang dia tahu dia bakalan mati. Ya mungkin kita punya banyak sekali pengalaman, tapi yang Yesus alami di sini, dia betul-betul takut sampai mau mati rasanya. Nah kalau kita membaca ada di Matius 26, Markus 14 dan Lukas 22 cerita yang hampir kurang lebih sama. Bahkan ada salah satu cerita waktu Yesus saking takutnya waktu dia berdoa, keringatnya seperti darah. Saking takutnya waktu Yesus ngomong hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya itu betul-betul. Dan permohonannya kepada temannya adalah stay with me. Berjaga-jagalah dengan aku. Tungguin bro. Ya, nah perhatikan, setelah dia ngomong jolong jagain gua ya, Yesus kemudian ambil tempat sepelempar batu jauhnya. Dan dia kemudian ngapain? Dia sujud, berdoa. Doa yang pertama yang Yesus ucapkan adalah, ya Bapa, jikalau cawan ini, di ayat yang ke-38, di ayat ke-39. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia doa pertama kali. Setelah doa, dia kembali. Ternyata teman-temannya sedang bobo. Ya, mirip kalau doa pagi di pastori, kan gitu. Ya, ada yang tidur. Ternyata bukan hanya karena begitu kan gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilangin, lalu kemudian Yesus ini menarik di sini ya. Saya coba gini, dikatakan begini. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya makanya kalau kita doa, gitu ya. Ada seorang pendeta, waktu dia di sekolah seminari, nggak bisa punya berdoa. Dia selalu tidur aja kerjanya kalau ini. Dimarahin sama ibu asramanya, terus dia ngomong gini, Bu, ibu aja yang negur saya, ya, ibu aja yang negur saya, enggak bisakah kamu bangun berdoa? Itu loh murid-murid Yesus, 1 jam aja nggak bisa tidur, apalagi kita kan gitu. Itu lagi yang mimpin Tuhan Yesus, kita yang mimpin ibu, gimana kita bisa gitu ya? Jangan dicontoh. Kalau bangun berdoa, berdoalah.
Kita lanjut lagi. Nah setelah itu Yesus tegur si Petrus, tidak bisakah engkau berjaga 1 jam saja dengan aku? Ya, kalau adik-adikku sekalian sering lihat YouTube-nya, gereja 1 jam saja, ternyata dia ngambil dari kata-kata ini. Tidakkah engkau dapat berjaga-jaga 1 jam saja? Makanya ibadahnya hanya 1 jam. Ya. Beneran, kalau yang ini beneran. Gereja GSJS. Saya waktu ikut Church Leader Conference, salah satu pembicaranya adalah founder atau pendeta, pastor senior pastor dari GSJS. Dia katakan, kenapa bisa ada gereja 1 jam saja ya? Karena ngambil dari frase ini, frase kata ini ya. Di ayat ke-39, 40 dan 44, Yesus mengulang doa yang sama 3 kali. Dan di sini kita melihat ternyata ada doa yang Yesus ucapkan kepada Bapa, yang Yesus minta kepada Bapa dan Bapa tidak kasih. Ada 3 kali Yesus punya doa. Satu kali Yesus pernah doa di depan di depan gua mayat Lazarus, dia ngomong, terima kasih Tuhan karena engkau selalu mendengarkan doaku. Di situ dia mengucapkan terima kasih. Tetapi begitu dia masuk taman Getsemani, doanya tidak dijawab yes oleh Tuhan. Doanya tidak dijawab ya oleh Tuhan. 3 kali Yesus berdoa. Setelah 3 kali dia terus dapati murid-muridnya yang notabene harusnya engkau berjaga-jaga dengan aku, tapi engkau tidur. Dan Yesus ngomong di ayat yang ke-40, 41 dia ngomong begini. Dari ayat 40 saya bacakan 40b. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah perhatikan, kata kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu sebenarnya kalau kita memikirkan, itu seperti seolah-olah jangan sampai kita dicobai. Ya, jangan sampai kita masuk dalam pencobaan. Tetapi terjemahan aslinya saya coba memahami. Ya, kalau kita lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Matius 26 ayat 41 di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Tetaplah bangun, berdoalah terus supaya kamu masing-masing tidak berdosa waktu iblis mencobai. Nah, kenapa seringkali kita menggunakan terjemahan yang lain? Bukan Alkitab itu kemudian terjemahannya banyak dan tidak konsisten, bukan. Tetapi supaya kita dapat memahami apa yang dimaksudkan, apa konten atau isi maksud dari ayat tersebut. Nah dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, tidakkah tetaplah bangun dan berdoalah terus supaya kamu masing-masing tidak berdosa. Artinya kita tidak jatuh melakukan dosa waktu kita dicobai. Nah kalau kalimat yang pertama di dalam terjemahan baru seolah-olah jangan kita masuk ke dalam pencobaan. Artinya kita nggak mau dicobai. Enggak. Dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan jangan sampai kita berdosa waktu dicobai. Nah dari ayat itu kita mengerti, mau engkau pelayan Tuhan, mau engkau sering dengar firman, mau engkau rajin berdoa, engkau terus akan dicobai oleh si iblis. Yang mengerti katakan amin. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun pangkat jabatanmu, semuanya. Berapapun uang yang kamu taruh ke gereja, kita gak akan pernah lepas dari yang namanya pencobaan. Engkau dan saya akan terus mengalami pencobaan. Permasalahannya adalah jangan sampai di dalam pencobaan tersebut kita berbuat dosa. Nah ini yang penting buat kita malam hari ini. Ini yang penting. Karena saya katakan sekali lagi, pencobaan akan selalu terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Apapun itu bentuknya. Tahu apa yang terjadi dengan para murid di tempat itu? Pencobaan apa yang mereka alami? Gurunya, orang yang dikasihi akan ditangkap. Dan buat mereka pencobaan itu dahsyat. Kenapa? Para murid waktu itu berpikir bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias yang nantinya akan membebaskan mereka. Dan ini tidak boleh ditangkap. Kalau ditangkap maka habislah pengharapan mereka akan Mesias. Makanya Yesus mengatakan, ya, supaya kamu tidak berdosa waktu iblis mencobai kamu. Malam itu yang dialami para murid adalah pencobaan di mana harapan mereka
akan diambil. Yesus akan ditangkap, dipenjara. Nah, perhatikan. Waktu Yesus mau ditangkap, sebenarnya Yesus memberikan pesan yang penting buat engkau dan saya malam hari ini. Supaya pada saat kita dicobai, kita tidak melakukan dosa. Apa itu? Yesus berkata dengan jelas di sana. Yesus memberikan petunjuk. Agar iman mereka tetap teguh. Agar mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Sama-sama ngomong berdoa. Sama-sama ngomong berdoa. Penting buat kita malam hari ini. Nah, sebenarnya Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya. Matius 26 ayat 31, Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, murid-muridnya, Matius 26 ayat 31, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Yesus sudah ngomong. Makanya Yesus waktu masuk ke Taman Getsemani dia ngomong, kalian tunggu di sini berjaga-jaga dan berdoa. Karena sebentar lagi imanmu akan digoncangkan, kamu akan dicobai. Nah, kalau kamu nggak berdoa, kamu bisa jatuh. Kalau kamu berdoa, engkau akan kuat. Nah, kejadian di Taman Getsemani ini membuat kita melihat ada dua perbedaan. Siapa yang berdoa? Yesus berdoa. Siapa yang tidak berdoa? Para muridnya tidur. Perhatikan, waktu ditangkap, Yesus ditangkap. Yesus melawan? Tidak. Dia melakukan kehendak Bapa. Para muridnya kemana? Lari. Perhatikan, orang yang berdoa pada saat dia dicobai, dia lari. Dia nggak berani. Bahkan dia akan jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang berdoa seperti yang Yesus lakukan, dia akan setia melakukan kehendak Bapanya. Meskipun dia tahu kematian menunggu di depan dia. Makanya penting buat kita, perhatikan malam hari ini. Dengan kita berdoa akan membuat iman kita menjadi teguh. Berdoa akan membuat iman kita menjadi teguh atau tidak tergoncangkan. Sebaliknya, saat kita tidak berdoa, maka iman kita akan menjadi iman yang mudah digoncangkan. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Engkau semua tidak akan lepas dari yang namanya pencobaan. Makanya Yesus berpesan kepada kita semua di dalam Kolose 4 ayat 2. Paulus berpesan. Dia ngomong begini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa? Pencobaan yang kita alami akan tiap hari. Saya mau kasih tahu, apa itu pencobaan? Pencobaan itu simple, adik-adikku sekalian. Pencobaan itu pemilihan, engkau akan memilih mengikuti kehendak Tuhan atau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Pencobaan itu hanya sesimpel itu. Apakah kita memilih kehendak Tuhan atau tidak memilih kehendak Tuhan. Contoh, ada pencobaan yang sifatnya mungkin membuat kita merasa menderita. Sakit penyakit, kita dicobai dengan sakit penyakit. Kita dicobai dengan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kita dicobai dengan kejadian dalam hidup kita yang membuat kita sedih. Itu dicobai. Itu kita membuat kita menderita. Ada juga pencobaan yang tanda kutip nikmat. Seperti siapa contohnya? Yusuf dicobai oleh istri Potifar. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, pencobaan jangan sampai pada saat kita dicobai, kita memilih tidak melakukan kehendak Tuhan. Harusnya kita memilih melakukan apa kehendak Tuhan. Saya mau kasih tahu, di antara semua murid Yesus, ada satu orang, namanya Simon Petrus. Bagi sebagian kita mungkin kita ngomong, apalagi di sekolah minggu diajarin. Wah, Simon Petrus itu menyangkal Yesus. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Di antara semua murid Yesus, waktu Yesus disiksa,
mau disalib. Waktu dia dipukuli, siapa yang paling dekat dengan Yesus? Hanya Petrus seorang. Tahu kenapa rahasianya? Lukas 20 ayat 31 sampai dengan 32. Yesus ngomong begini sama Simon. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah, siapa? Aku itu Yesus berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Dan setelah itu apa? Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tahu artinya? Betapa kita dituntut untuk berdoa untuk orang lain dan untuk kita juga. Kita harus punya waktu-waktu doa karena engkau dicobai setiap saat. Seperti waktu saat ini. Engkau dicobai dengan rasa kantukmu, dengan rasa lelahmu, dengan rasa kedinginanmu. Dicobai dengan handphone yang sudah terbuka, kemudian ada WhatsApp masuk. Nanti malam makan apa bro? Nanti malam makan apa sis? Sudah gatal mau balas. Dicobai. Apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak bangun kehidupan doa kita dengan benar, saya pastikan apa yang kita pilih pasti tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah makanya penting buat kita. Saya mau kasih tahu. Berdoa bukan sekedar aktivitas biasa. Tetapi berdoa meneguhkan dan memperkuat iman kita. Saat kita berdoa. Saat kita memulai hari kita dengan berdoa. Saya mau kasih tahu. Pada saat engkau mengalami pencobaan. Engkau pasti bisa memilih yang mana kehendak Tuhan. Mari kita belajar dari Yesus. Dia tahu dia akan dicobai. Harusnya engkau tahu kalau engkau akan dicobai. Engkau harus bangun kehidupan doamu. Nah masalahnya kita, saat kita bangun pagi, kita nggak bangun kehidupan doa kita. Tapi kita bangun kehidupan media sosial kita. Difotolah langit-langit. Selamat pagi sunshine. Ya, difoto bantalnya. Terima kasih sudah menemani aku malam ini. Iya. Bukan membangun kehidupan doa, membangun kehidupan sosial, media sosial. Ya. Nah, bagaimana pada saat kita berdoa? Kita maju lebih dalam lagi. Ingat, kita harus bangun kehidupan doa kita. Anak-anak muda, bangun kehidupan doamu. Nah pertanyaannya begini, pada saat kita bangun berdoa, pada saat kita bangun kita mau berdoa, apa sih yang menjadi inti dari doa kita? Seharusnya. Kita harus lihat bagaimana cara Yesus berdoa di Taman Getsemani pada saat dia tahu dia akan menghadapi pencobaan. Dia tahu Yesus akan menghadapi pencobaan. Engkau juga tahu setiap hari engkau akan menghadapi pencobaan. Karena firman Tuhan berkata, lihatlah lawanmu si iblis berkeliling mencari siapa yang dapat diterkamnya, ditelannya. Jadi engkau tahu setiap hari engkau akan dicobai. Lalu bagaimana berdoanya? Belajar dari Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Matius 26 ayat 39 dia kata begini. Maka Yesus maju sedikit. Lalu ia sujud dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Memang ada permohonan Yesus. Di dalam doa ada permohonan. Makanya Paulus itu membedakan. Dalam surat-suratnya kepada seluruh jemaat, dia membedakan doa dan permohonan. Di dalam doa engkau boleh bermohon, tetapi doa isinya tidak hanya mengisi permohonan. Ya, di dalam doa engkau bisa mengucap syukur. Di dalam doa engkau bisa berbicara sama Tuhan seperti layaknya seperti orang teman. Di dalam doa engkau bisa memilih untuk diam dan mencoba mendengarkan Tuhan. Ya kan agak kesel juga kan. Misalkan pernah gak kalian ketemu sama teman-teman yang sudah 5 tahun gak ketemu. Ya, tiba-tiba ketemu atau nelpon. Halo bro, apa kabar? Iya baik. Bolehkah pinjam 100? Tiba-tiba bikin permohonan. Ya, seperti itu juga sebenarnya. Untung Tuhannya bukan saya.
Kalau saya jawab, halo siapa lu ya? Ya, coba bayangkan kita nggak pernah bangun komunikasi sama Tuhan, tiba-tiba di dalam doa kita selalu minta, dan minta. Nah, menariknya kita kembali lagi, menariknya Yesus ngomong begini. Waktu Yesus ngomong, jadilah seperti yang engkau kehendaki, doa ini harusnya menjadi kunci setiap kita agar kita memiliki iman yang teguh. Permohonan Yesus untuk dilakukan cawan ini tidak diindahkan oleh Bapa, tetapi itu mendatangkan kemuliaan untuk Bapa di surga. Pada saat dia ngomong, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi. Waktu Yesus berdoa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bukankah dia sedang berdoa supaya di dalam kehidupannya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Waktu Yesus berdoa seperti itu menyatakan bahwa Yesus mau bahwa yang terjadi dalam kehidupannya prioritasnya adalah kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Berapa banyak dari kita kalau kita berdoa yang kita jadi prioritaskan adalah kehendak kita. Saya mau jodoh Tuhan, yang kulitnya putih tinggi seperti Han Jisoo, oh enggak. Atau seperti Sehan. Kalau orang Makassar bilangnya Sehan. Sehun. Ya. Berapa banyak kita yang berdoa tapi kita tidak tahu apa sih sebenarnya prioritas kita. Saya mau kasih tahu, kalau engkau bangun kehidupan doamu malam hari ini, perhatikan, cari dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kamu ngerti, katakan amin. Cari dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau setiap kali berdoa, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupanku. Itu yang jadikan prioritas. Setelah engkau tahu Tuhan, biar itu yang terjadi dalam kehidupanku. Sama seperti Yesus ngomong. Tahu kenapa Yesus ngomong begini? Karena Tuhan Yesus tahu Bapaknya Bapa yang baik. Apapun yang menjadi keputusan Bapaknya itu yang terbaik. Meskipun dia tahu dia harus mati di kayu salib. Harusnya model yang sama yang kita copy paste dari Yesus. Pada saat kita bangun berdoa, Tuhan pagi hari ini saya memulai hari ini. Tunjukkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupanku Tuhan. Itu. Tuhan pagi hari ini saya mau bangun, berkati sepeda motorku Tuhan supaya tidak macet. Sampai di sana dengan selamat. Berkati juga cuaca Tuhan, biarlah sebelah kelilingku hujan saya tetap tidak basah. Enggak mungkin. Perhatikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Yang pertama apa? Dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak. Berapa kali munya? Berapa kali? 3. 3 kali munya. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Bukankah itu suara bicara mu. Bukan aku. Coba kalau kita bangun pagi, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Jadilah pada aku menurut kehendak-Mu Tuhan. Lihat bagaimana doa Bapa kami begitu indah, Tuhan Yesus ngajari kita. Dan itu yang dia lakukan. Dia tahu pencobaan ada di depannya, tapi dia tetap memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saya kasih tahu begini, saat engkau memprioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu akan mendatangkan berkat buat sekelilingmu dan buat engkau juga. Meskipun terlihat seperti sesuatu yang sulit. Yesus waktu dia berdoa, jadilah kehendak-Mu. Dia tahu dia menghadapi kematian. Tetapi bukankah dengan matinya Yesus di kayu salib, engkau dan saya diselamatkan? Bukankah dengan kematian Yesus di kayu salib, engkau dan saya bisa memanggil Bapa, Abba Bapa. Bukankah dengan kematian Yesus di kayu salib, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan? Coba bayangkan Yesus waktu itu, Tuhan saya gak mau ngikut, saya gak mau mati pokoknya. Iya sudah, gak ada yang namanya kekristenan. Gak ada yang namanya keselamatan oleh karena iman. Mungkin saja apa yang terjadi dalam kehidupanmu Tuhan kehendaki, engkau anggap buruk. Ya, perhatikan kata-kata saya. Mungkin saja apa yang terjadi dalam kehidupanmu
engkau anggap buruk. Tetapi ternyata Tuhan sudah membatalkan yang lebih buruk. Saya mau cerita sedikit kesaksian. Beberapa minggu lalu di tempat ini kejadiannya betul-betul nyata. Di tempat ini kemudian ada seseorang anak. Dia bapaknya sakit. Waktu bapaknya sakit dia nggak pergi ke dokter. Tiba-tiba datang ke pastori hari Senin dan dia menangis-nangis. Pak Pendeta, dia nyari Pak Pendetanya. Pak Pendetanya lagi kerja. Ternyata ada anak-anak banyak di pastori. Terus dia ngomong, tolong doakan bapak saya sakit. Akhirnya pergilah rame-rame, ya, dipimpin oleh Anjas The Gang, pergi ke sana untuk mendoakan, didoakan. Singkat cerita setelah didoakan, akhirnya kemudian sempat juga menelpon dengan istri saya, dia telepon, tolong didoakan lagi karena sakit lagi didoakan. Suatu kali dia datang ibadah ke tempat ini, bawa bantal, masih sakit. Saya doakan, kita doakan dalam nama Tuhan Yesus dan saya arahkan anak-anaknya, kalau bapakmu sakit, engkau yang pertama doakan. Karena pendeta, engkau dan saya orang yang percaya sama Yesus sama-sama punya kuasa. Ya, akhirnya. Singkat cerita mulai membaik. Ya, mulai membaik. Nah, singkat ceritanya, jadi bapak ini punya istri orang yang gak percaya sama Tuhan. Orang ini gak percaya sama Tuhan, dia punya pasangan hidup. Istrinya itu orang gak percaya sama Tuhan. Istrinya waktu melihat suaminya didoakan, istrinya begini dalam hatinya. Ini suamiku tidak sembuh-sembuh apa karena saya kali ya? Karena mungkin saya tidak beriman sama Yesus. Akhirnya suatu hari kedua pasangan ini datang ke pastori dan istrinya mau terima Tuhan Yesus. Gara-gara apa? Gara-gara sakit penyakit yang diderita oleh suaminya. Seringkali Tuhan mirip seperti itu. Dan bapaknya waktu itu kemarin minggu lalu bapaknya datang untuk konseling, dia ngomong gini, Pak, kerinduan saya memang istriku ini bisa masuk Kristen, Pak. Bisa satu iman dengan saya. Dan Tuhan jawab lewat sakit penyakit. Orang berpikir, wow itu yang buruk. Tapi ternyata Tuhan mendatangkan kemuliaan melalui sesuatu yang buruk. Makanya kalau hidupmu saat ini kau merasa, waduh buruk banget Tuhan. Kok gak pernah terjadi? Kok dalam hidupku gak pernah terjadi sesuatu yang baik? Tuhan sudah mencegah yang paling buruk terjadi dalam hidupmu. Engkau mengucap syukur saja. Bilang sama Tuhan, Tuhan biar kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku. Sama seperti Yesus. Pada saat engkau berkata biar kehendakmu yang terjadi dalam kehidupanku, maka prioritas Tuhan engkau utamakan. Saya mau kasih tahu, jaminan Tuhan ada pada dirimu. Setiap kali engkau melakukan kehendak Bapa, setiap kali engkau melakukan misi yang dari Bapa, jaminan Tuhan ada padamu. Saya gak bilang kekayaan loh ya. Jaminan Tuhan engkau akan sampai di garis finish ada padamu. Saya mau kasih tahu malam hari ini buat kita semua. Saat kita berdoa, bisa jadi seringkali bahkan kita itu sudah tahu Tuhan itu mau apa. Contoh, ada orang anak muda yang berpasangan atau pacaran berbeda keyakinan. Apa kehendak Tuhan? Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tapi tetap kemudian dia berdoa, Tuhan, kalau dia jauh dekatkan, kalau dia beda satukan. Tuhan bukan juru kampanyemu, bukan tim suksesmu. Kamu sudah tahu kehendak Tuhan apa. Padahal Tuhan sudah ngomong, kalau kamu putusin, itu sudah nunggu. Cuman kamu gak pernah putusin, itu sudah nunggu. Tapi kadang-kadang kita gak mau. Makanya gini, berdoa akan menguatkan kita untuk memilih, melakukan, dan menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kekuatan engkau berdoa, engkau sudah tahu kadang-kadang, tapi engkau gak berani ngambil keputusan, engkau gak punya kekuatan. Makanya berdoa, supaya apa? Engkau punya kekuatan, engkau mampu memilih yang mana menjadi kehendak Tuhan. Artinya berdoa akan menguatkan iman kita.
Penting bagi kita yang hadir malam hari ini, berdoa. Ingat doanya, biar jadi kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Bangun kehidupan doamu, bangun jadwal-jadwal firman-Mu, bangun jadwal-jadwal engkau punya persekutuan khusus dengan Tuhan. Bangun juga jadwal doamu bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, biar engkau saling menguatkan. Ya, jangan push rank terus. Doa. Ya, saya selalu mengajarkan kenapa kita perlu doa pagi. Karena saat itulah, karena kita doa pagi, pada saat kita pagi hari kita bangun, pada saat kita mengutamakan doa pagi, maka seolah-olah sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu mengajarkan, selain karena pendengaran kita dipertajam setiap pagi hari, tetapi karena kita berdoa di pagi hari, kita sedang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang simpel. Ya, kita belum bicara masalah finansial, tetapi apa sih waktumu kamu pakai buat apa? Harusnya kalau kita memang mau sama Tuhan, kalau kita memang cinta sama Tuhan, pada saat kita bangun pagi kita berdoa, yang kita ketemu dulu Tuhan. Ya, bukan sunshine-mu, bukan bonekamu, tapi kita mau ketemu Tuhan. Well, singer, pemain musik saya panggil ke depan. Selain engkau berdoa, doakan juga orang lain. Doakan orang-orang yang engkau ingat dalam hatimu. Mungkin saja saat itu dia mengalami pencobaan. Lihat, Yesus dia tahu murid-muridnya Paulus akan menghadapi pencobaan. Dan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa untuk Petrus. Dan Petrus menguatkan teman-temannya. Malam hari ini, hal yang simple yang saya mau kita semua lakukan, yang Tuhan mau kita semua lakukan, bangun kehidupan doamu. Mulailah pagi hari berdoa, ambil sikap duduk tenang di hadapan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur pagi hari ini atas apa yang terjadi dalam kehidupanku. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupanku, Tuhan. Nyatakan dan biarlah itu menjadi prioritas dalam kehidupanku, Tuhan. Ya. Tapi saya yakin kalau dari muka-mukanya di sini, semuanya di atas 3 jam berdoa 1 bulan. Oh enggak ya? Tapi serius, saya mau kita semua mulai belajar. Kita bangun kehidupan doa kita. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan yes. Tuhan gak jamin engkau lepas dari pencobaan, tetapi Tuhan jamin saat engkau berdoa, engkau bisa melewati pencobaan-pencobaan dan tidak jatuh ke dalamnya. Mari engkau bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Sama-sama saat kenyataan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa
sesuatu. Dikatakan doa mengubah segala sesuatu. Tapi tahukah apa yang pertama kali berubah saat kita berdoa? Mungkin bukan keadaan kita, tetapi kita yang berubah. Pada saat kita berdoa, kita yang harus berubah. Saat kita ngomong, Tuhan aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Pada saat kita berdoa dengan konsep yang benar, maka kita akan ngomong, Tuhan apa sih kehendak-Mu? Tuhan apa sih keinginan-Mu? Tuhan apa sih mau-Mu? Maka saat itu, apa yang kita mau tidak akan berarti dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau. Yang berubah apa? Diri kita. Makanya mulai saat ini, pada saat engkau berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan apa kehendak-Mu? Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau saat engkau berubah, engkau akan lihat sekelilingmu ikut berubah. Saat engkau gak berubah, engkau tidak akan lihat jalan. Pada saat engkau berubah, wow, di sana ada jalan, di sana ada pertolongan, di sana ada kekuatan. Mari kita malam hari ini, melalui pengajaran malam hari ini, kita mulai rubah konsep doa kita. Kita mulai rubah apa yang salah dari doa-doa kita. Dan kita mulai bangun pelan-pelan hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan selalu berbicara tentang pemulihan hubungan. Kekristenan selalu berbicara tentang pemulihan hubungan engkau dan Bapa. Maka penting setiap pagi, kalau engkau cinta sama Bapa di surga, engkau tanya apa yang menjadi kehendaknya. Bukan engkau menaruh segala list permohonanmu. Coba mari kita isi. Ada seseorang yang kalau berdoa, dia menulis berbagai macam permohonannya. Tetapi di nomor 1 dia selalu mengosongkan di sana. Dan dia cerita, nomor 1 itu adalah kehendak Bapa. Saya tidak akan pernah melakukan yang kedua, ketiga, keempat. Saya tidak akan pernah menerima sebelum nomor 1 terisi, yaitu kehendak Bapa. Mari kita malam hari ini mulai merenungkan, refleksikan dalam hati kita. Apakah kita sudah lakukan hal itu? Apakah kita sudah mencoba mencari apa yang kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui doa-doa kita? Saat kita melakukan itu, iman kita dikuatkan. Saya tidak mengerti apa yang engkau rasakan saat ini di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau pada setiap kita berbicara. Karena kehendak Tuhan di dalam setiap orang berbeda-beda. Dan selalu ujungnya memuliakan nama Tuhan. Mari kau tunduk kepala, kau pejamkan matamu, konsentrasi. Pandang kepada Yesus dengan mata hatimu. Ngomong sama Tuhan, apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu? Mungkin kau bingung ada di persimpangan jalan. Memilih ini, memilih itu. Coba tanya sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Apa sih kehendak-Mu Tuhan? Jangan jadikan Tuhan seperti Gunung Kawi yang kalau kita butuh baru kita datang. Tapi Tuhan mau setiap saat kita punya komunikasi dengan Dia. Tuhan mau setiap saat kita punya komunikasi mencari tahu apa kehendak Tuhan. Saat engkau melakukan kehendak Tuhan, maka engkau menang atas pencobaan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan berat
yakin besar kuasa-Nya. Sama-sama naikkan pujian ini. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata Air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di mata. di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari kau mengucap syukur. Mulai naikkan pujianmu. Mulai naikkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Mari kau naikkan pujian-pujianmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur naikkan di hadapan Tuhan. Naikkan pujian, naikkan pengagunganmu. Katakan kau suci Tuhan. Amin. Mari naikkan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Amin. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Saat ini mungkin ada di dalam hatimu yang engkau ingin ucapkan kepada Tuhan. Jadikan itu sebuah nyanyian baru. Saat musik mengalun, ucapkan kepada Tuhan. Kalau di hatimu ada mengatakan Tuhan itu baik, ucapkan dengan mulutmu, Tuhan Engkau baik. Kalau di dalam hatimu ada ucapan syukur, nyatakan Tuhan aku mengucap syukur. Firman Tuhan berkata nyanyikan nyanyian baru. Naikkan nyanyian pujian yang baru di hadapan Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru itu sebagai doa di hadapan Tuhan. Sehingga saat engkau berdoa bukan hanya permohonan yang muncul. Tapi engkau mau sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mungkin ada engkau yang gak fasih. Kak, saya gak tahu mau ngomong apa. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu.
Engkau boleh berkata 10 kali Tuhan itu baik. Kalau memang kau rasakan di dalam hatimu. Engkau boleh berkata Tuhan aku mau mengucap syukur. Engkau boleh katakan 100 kali. Kalau memang Tuhan itu taruh dalam hatimu. Saat kau naikkan pujian-pujianmu. Saat kau naikkan nyanyian baru. Tuhan akan bertahta di dalam hatimu. Tuhan akan bertahta di pujian-pujianmu. Mari kau belajar malam hari ini. Ngomong lewat mulut. Ngomong, jangan pedulikan kiri kananmu. Kamu ngomong, Tuhan engkau baik. Tuhan terima kasih. Tuhan engkau luar biasa Tuhan. Tuhan engkau amin. Tuhan engkau baik banget. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saat engkau ngomong seperti itu, Tuhan akan datang di dalam hati. Tuhan akan memelukmu. Dan dia akan ngomong, engkau anakku. Aku selalu berada bersama-sama dengan engkau. Aku menjamin hidupmu. Aku menjamin masa depanmu. Mari kau belajar. Ngomong sama Tuhan. Naikkan pujian penyembahan. Nyanyikan nyanyian baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Mari kau bertahta Tuhan. Mari kau bertahta Tuhan. Mari kau naikkan ucapan syukurmu. Mari kau belajar. Yes. Naikkan pujian-pujianmu. Ngomong sama Tuhan. Ngomong. Ngomong. Yes. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan penyembahanmu. Thank you Lord. Thank you. Amin. Berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami belajar mengucapkan kata-kata, kalau kami belajar bermazmur, menyanyikan pujian-pujian yang baru di hadapan-Mu. Biar pujian-pujian itu terus mengalir dalam hati kami, sehingga kemanapun kami pergi, mulut kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, setiap kami di tempat ini, tilik hati, demi hati kami Tuhan. Kami mau belajar setiap pagi membangun komunikasi, berdoa, menguatkan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami.
memprioritaskan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu saat kami berdoa, Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk memilih apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu yakin firman itu ditabur di tanah yang subur, yang akan menghasilkan buahnya dan dinikmati oleh banyak orang. Begitu pula kehidupan anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Malam hari ini mereka mau berubah, membangun kehidupan doa mereka di hadapan-Mu. Sehingga suatu saat kehadiran mereka akan memberkati banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Dia Bapa yang baik, amin. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita telah dibagikan 2 amplop. Di amplop yang kedua, itu ada untuk persembahan persepuluhan bagi teman-teman yang mau memberikan persepuluhan, dapat mengisinya di amplop yang kedua. Selanjutnya, kita juga punya ayat tahunan. Buat teman-teman yang belum pernah mengambil ayat tahunan, agar nanti setelah mengisi persembahan, silakan mengambil ayat tahunan. 1 orang 1 ayat. Nanti kalau kurang mengerti ayatnya bisa langsung tanya kepada Pastor Ezra. Baik, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami telah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua malam hari ini. Bertambah-tambah dalam kehidupannya Tuhan. Biar semakin hari Engkau tetap memakai dia Tuhan. Menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Membawa banyak jiwa, memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati pribadi dan keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman itu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan. Kami percaya besar kecil yang kami berikan diperhitungkan oleh Tuhan. Bapa yang baik, hari ini juga kami akan mengambil ayat tahunan kami, penuntun kami selama setahun. Biarlah Engkau berbicara melalui ayat yang akan kami ambil ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku Amin. percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Sekali lagi teman-teman. tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Katakan kasih setiamu tak pergi. kasih setiamu Sama-sama. tak pergi dariku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Silakan duduk teman-teman. Kita akan sama-sama mendengarkan beberapa penyampaian dari Pastor Ezra. Ya. Yang paling penting, yang pertama, mana basarnya? Kasih muncul dulu. Ya, ada basar makanan. Nah, ada basar bagi teman-teman semua. Nah, basar ini pencarian dana panitia untuk ulang tahun Goal CC yang akan diadakan di tanggal 4 Februari bulan depan. Nah, kita akan kedatangan Yesua Abraham di tempat ini. Jadi pastikan kita ikut berpartisipasi, ya boleh dengan membeli ini, es cendolnya boleh, sayur tutunya boleh, jus alpukat boleh, dan ini sudah melewati quality control, ya kan? Harga kaki 5 terasa bintang 5. Bagus juga kata-kata saya. Gitu ya. Jadi ada babi kecap, babi rica, sayur tutu, jus alpukat, jus mangga, dan es cendol. Nanti kuponnya ada sama mana Miss Lulu? Ada di bawah. Oh ya, jadi nanti kalau ada yang maksa-maksa beli saja, kasihan dia. Karena dia punya target. Gitu ya. Ada juga di bawah. Apa? Hah? Oh, di bawah juga ada, selain di atas nanti ini bazar antar, di bawah juga ada bazar minuman dan alpukat, jus alpukat dan mangga. Oh, jadi itu testernya bukan? Bukan testernya. Oh. Katanya testernya tapi harus membayar. Gitu ya, jadi ya sama aja. Beli di bawah bagi yang mau berpartisipasi, jadi teman-teman kita mencari dana untuk ulang tahun. Nah, Goal CC sudah setahun di tempat ini, kita adakan ibadah raya kedua dan kita sebut dengan komunitas kita adalah Generation of Light Community Church. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kita punya komunitas di sini, Generation of Light Community Church. Nah, nanti kita akan desain lagi seperti apa tahun depan. Tahun depan kita akan lebih banyak berinteraksi dan berkumpul bersama-sama. Nanti akan ada tim kreatif juga yang setiap kali ibadah nanti dia akan mendesain acaranya sedemikian rupa tiap minggunya. Dan saya harap kita tiap minggu tidak ibadah yang monoton. Tetapi kita mau ibadah kita menyenangkan hati Tuhan tetapi juga membuat orang jangan sampai bosan. Gitu ya. Nah, yang penting buat kita semua juga, jangan lupa di tanggal 4 Februari hari Minggu sore, datang di tempat ini, open gate jam 15.30. Acara dimulai 4:30. Yang mengerti katakan amin. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau berfoto-foto sama Yesus Abraham, nanti makelarnya Pati. Nah gitu ya, makelarnya 50.000 buat cari dana. Gitu enggak ya, jadi datanglah lebih awal, kemungkinan besar Yesus nanti akan ada di tempat ini, datang lebih awal.
ya supaya bisa bertemu karena dia akan tidak menginap, akan langsung jalan lagi setelah dia perform. Nah, ajak teman-teman kita, link registrasinya ada, bisa dimunculkan? Yang mau yang belum registrasi karena masuknya harus menunjukkan tiketnya, tenang aja, free, gratis. Ajak teman-teman kita. Tapi daftar ini, apa gunanya nanti daftarnya? Supaya seatnya kami panitia bisa perkirakan. Karena ruangan ini muatnya sebenarnya 3.000 orang. Ya, 3.000 orang muatnya. Tetapi untuk tanggal 4 hanya 300 seat saja. Jadi kalau mau segera, mana belum muncul? Ada link QR code-nya, daftar, registrasi, pastikan ikut. Dan teman-teman nanti dari panitia akan menyiapkan kita snack. Gitu ya. Jadi setiap kita membeli bazar, setiap kita membeli berpartisipasi mungkin janji iman atau kita memberi secara donatur. Saya lihat di sini muka-mukanya ada yang mau donasi 10 juta kayaknya. Amin ya. Gitu. Oh ya, kalau misalkan nggak bisa ini, boleh ditampilkan saja IG saya di situ, asik. Atau IG-nya di ini IG-nya apa namanya, IG-nya Youth. Nah, boleh nanti ke situ ada linknya, daftar di situ supaya bisa sama-sama nanti datang beribadah tanggal 4. Ya, yang pasti acaranya akan menarik. Ya, menarik massa. Menarik banyak orang juga maksudnya kan gitu. Nanti ada tim acara juga yang akan mendesain acara sebaik mungkin. Nah, saya pikir kita semua harus ikut berpartisipasi dan ke depan buat teman-teman semua pelayanan ini dibangun bersama-sama. Sehingga butuh juga bantuan teman-teman yang mau rindu pelayanan. Saya lagi yang rindu akan pelayanan boleh daftar. Gitu ya, boleh ngomong, japri ke saya juga boleh. Pasti saya kasih kesempatan untuk melayani di tempat ini. Ada teman-teman kemarin yang hanya sekedar pertukaran pelajar 6 bulan. Kak, saya rindu melayani, boleh enggak? Lama enggak kira-kira? Enggak. Tetap kita akan kasih. Enggak perlu lama-lama. Sehingga pada saat dia pulang ke daerahnya kembali, dia pernah menginjakan kaki di Golsisi. Jadi ada ibu sekalian yang punya talenta, nyanyi, apapun itu, salto juga boleh. Gitu ya, yang bisa narik kerup, begitu boleh di depan sini. Yang bisa nyembur-nyemburkan api di bawah. Gitu ya, bukan di sini. Nanti dikira kita debus. Gitu. Nah, ini dia. Loh. Nah silakan ya. Yang mau ini coba diperbesar ininya. Nah, linknya boleh nanti di-scan. Ini atau lihat di IG yang mau daftar segera mungkin, sesegera mungkin. Didaftarkan bukan karena ada biayanya tapi free, semua free. Gitu ya. Jadi itu, lalu kemudian kegiatan sepanjang minggu ini enggak ada. Hanya ada latihan untuk ibadah raya 2 di hari Jumat dan ibadah raya 1 di hari Sabtu. Lalu kemudian Sabtu pagi kita ada doa pagi bersama di tempat ini. Ada diriku sekalian yang terbeban mau ikut doa pagi boleh. Ya kita sudah tadi bilang, selain bangun doa kehidupan doa pribadimu, bangun juga kehidupan persekutuan doamu dengan teman-teman. Kak, rumah saya jauh Kak, bagaimana kalau cuma doa? Nginap di pastori boleh. Gitu ya, di sini teman-teman banyak yang nginap kalau mau doa pagi besoknya. Gitu. Biasanya ada 3.000 orang di bawah. Gitu. Tapi yang kelihatan cuma 3 atau 5. Tapi lumayan banyak teman-teman di sini yang ikut doa pagi biasanya bisa sampai 10 orang, 15 orang dan semuanya anak muda. Itu jadi jangan malu, datang saja dan ibadah dan sorenya ada ibadah doa puasa dan doa pelayan untuk hari Minggunya. Ya, pastikan kita semua terlibat supaya ini membangun kerohanian kita. Yang ngerti katakan amin. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Sudah Basar? Nah, bagi rekan-rekan semua yang mau membantu, kalau janji iman sama panitianya aja. Gitu ya. Bagi teman-teman yang mau membantu masalah dana nanti ngomong sama Lulu atau sama Rival. Misalkan saya ada berkat sedikit ini 50 miliar, saya mau bantu sama Rival. Langsung Rival itu langsung sujud syukur, langsung kita pindah gedung yang besar. Kan begitu 50 miliar coy. Gitu. Boleh nanti ngomong sama Rival. Silakan. Yang ada dana lebih mau ikut berpartisipasi dan kita sangat bersyukur sekali karena kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ingat ya, setiap kali kita diberi kesempatan Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaannya, kita harusnya merasa terhormat. Karena Tuhan bisa pakai bukan engkau dan saya, tapi kalau dia mau menggerakkan, kita digerakkan. Artinya kita punya kehormatan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, paling itu saya dari pengumuman dari saya. Dan nanti jangan lupa kita foto bersama dan jangan lupa ada sop ayam di bawah bagi yang kedinginan. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Teman-teman, saya persilakan kita semua bangkit berdiri, sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini, di mana di dalam segala halangan atau rintangan yang kami alami, Tuhan Engkau memanggil kami jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur bahwa di dalam setiap kegiatan kami Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam setiap pergumulan kami Engkau senantiasa hadir ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami rindu bersama-sama berdoa dan menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk setiap studi, untuk setiap pekerjaan, ataupun untuk setiap kegiatan yang boleh kami lakukan sepanjang minggu kemarin. Ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhan yang pimpin langkah hidup kami. Dan ya Tuhan, di dalam hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Kami tidak tahu ya Tuhan pergumulan apa yang akan kami alami. Kami tidak tahu mungkin ada sukacita yang baru ya Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan bukan karena kami sendiri yang mampu. Tetapi ketika kami menjemput setiap pergumulan, ketika kami menjemput setiap sukacita itu, Engkau hadir di situ ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu, segala yang kami capai, segala yang kami kerjakan adalah sia-sia. Sebab demikian ya Tuhan, kami rindu di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan sosial kami ya Tuhan, relasi kami, keluarga Tuhan senantiasa ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman di dalam pendidikan yang saat ini sedang mengerjakan skripsi ataupun tugas akhirnya. Ya Tuhan, kami tahu di dalam waktu-waktu ini akan ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Mohon Tuhan pimpin sertai setiap teman-teman. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Untuk menunggu setiap pekerjaan, lepas pekerjaan dikerjakan dengan setia. Hingga akhirnya mereka boleh meraih hasil yang manis dari buah tangannya, di mana Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka. Kami berdoa untuk setiap teman-teman yang di dalam pergumulan mengenai finansial kehidupan, keluarga, ekonomi keluarganya ataupun studinya. Ya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang kaya, Engkau adalah Allah yang maha menyediakan pada kami. Nah kami memohon ya Tuhan, kami tidak tahu bagaimana jalannya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang mencari beasiswa, yang mungkin saat ini sedang mencari sponsor. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan menyupport kami ya Bapa. Sekalipun Tuhan mungkin kami tidak bisa membalas apa yang sudah diberikan. Tapi ya Tuhan, kami tahu ketika kami telah diberkati, kami siap menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan saluran berkat bagi teman-teman kami yang membutuhkan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, di dalam segala kesempatan kami dalam pekerjaan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini di dalam pekerjaannya. Berkati setiap jerih payah buah tangannya mereka yang kerjakan Tuhan menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya boleh bertambah Tuhan, boleh menjadi hasil yang baik dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau pertemukan dengan pekerjaan yang tepat. Yang saat ini sedang bergumul, apakah akan stay atau akan pindah dari tempat kerjanya, Engkau yang memberkati, memberikan jawaban yang terbaik. Segala dilema boleh selesai di dalam nama Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah pimpin negara Indonesia hingga saat ini. Di dalam waktu-waktu mendatang kami akan bersama-sama memilih pemimpin negara. Engkau pimpin, penyertaan-Mu ya Tuhan hadir untuk bangsa Indonesia. Siapapun nanti pemimpin yang akan terpilih menjadi pemimpin negara di Indonesia ini, Tuhanlah pemimpin kami terlebih dahulu. Biarkan setiap hati kami memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan menjadi pemimpin negara kami. Kau berkati pada setiap masa-masa pemilu nanti hingga akhirnya pelantikan semuanya boleh berlangsung sesuai kehendak Tuhan. Dari pimpinan jajaran teratas hingga yang terendah, dari pusat hingga ke daerah, Tuhan yang pimpin dan sertai. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua ya Tuhan di cuaca pancaroba ini. Kami tidak tahu, mungkin ada di antara kami teman-teman yang tidak hadir. Ada banyak bangku-bangku kosong di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa dan bersatu hati. Kami berdoa untuk yang sakit di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berdoa untuk yang sedang lemah tubuh di dalam nama Yesus ada kepulihan. Yang sedang lemah imannya di dalam nama Yesus ada kekuatan dan pembaharuan. Yang saat ini merasa kalah di dalam nama Yesus Engkau dimenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja kami. Ya Tuhan, tidak terasa 1 tahun penyertaan-Mu luar biasa Tuhan untuk posisi. Kami tahu ya Tuhan, di dalam waktu-waktu ini kami harus banyak mempersiapkan kegiatan-kegiatan, banyak mempersiapkan untuk ulang tahun Golsis yang pertama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap panitia, kami memohon kesatuan hati yang daripada Tuhan. Berikan kami hati yang tunduk, berikan kami tangan yang setia bekerja, berikan kami jiwa yang gigih mempersembahkan yang terbaik. Dan ya Bapa, dari semuanya itu, berikan kami hati yang rendah, bahwa ini bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Kau memberkati setiap kami, Engkau memberkati preacher nanti, Engkau memberkati Yeshua Abraham yang akan memimpin kami dalam puji-pujian. Kau memberkati setiap tim musik, untuk setiap singers, untuk setiap yang berbagian di dalam pelayanan ini. Kau memberkati Tuhan, untuk setiap jemaat yang Engkau akan panggil satu persatu boleh hadir. Bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Biar ya Bapa di dalam tahun yang pertama ini menjadi satu milestone yang baru. Bahwa Tuhan telah memberkati. Sejauh ini, panjang langkah ini Tuhan telah membawa. Dan di langkah-langkah berikutnya Tuhan senantiasa ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami yang jauh. Di dalam segala sukacita pergumulannya Tuhan, kami terbatas untuk mengunjungi mereka. Tapi kami tahu ya Tuhan, doa kami boleh sampai kepada mereka ketika kami bersatu hati berdoa yang terbaik untuk keluarga kami. Ketika setiap teman-teman yang keluarganya saat ini sedang lemah tubuh, kami berdoa bersatu hati, keluargamu aman di dalam tangan Tuhan. Kau dikuatkan, keluargamu dipimpin, yang mungkin saat ini khawatir secara finansial, keluarga kita dipimpin di dalam tangan yang kekal, tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa penyertaan-Mu, pimpinan-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Pastor Ezra. Tuhan kiranya pakai hamba-Mu lebih lagi. Dalam setiap pelayanan lepas pelayanan. Dalam setiap kegiatan lepas kegiatan memberkati kami di tempat ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala. Kami berdoa untuk keluarga Pastor Ezra. Dan seluruh yang berbagian di dalam setiap pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu semakin diperlengkapi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap pemain musik, worship leader kami yang telah berbagian. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan yang baik, karena kami tahu ya Tuhan masih banyak yang kami rindu untuk kami doakan. Tetapi kiranya sempurnalah setiap doa ini, di mana Tuhan telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan satu duduk sejenak, duduk berdoa. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Jangan dulu pulang, kita foto dulu bersama. Setelah ini panitia, setelah ini ada rapat. Terima kasih.
keselamatan. Teman-teman ayo maju. Dan bertahta kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dan bertahta